Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Dalam bernapas, umumnya manusia dibutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Pada paru-paru yang normal, volume udara bisa mencapai 4.500 cc. Kapasitas ini biasa dikenal dengan kapasitas total. Ketika proses bernapas berlangsung, kapasitas vital udara yang digunakan hanya sampai 3.500 cc. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimal yang bisa dikeluarkan manusia setelah paru-parunya terisi. Lalu kemana sisa yang 1000 cc-nya? 1000 cc yang tersisa adalah sisa udara yang tidak bisa digunakan. Sisa udara tersebut bisa mengisi bagian paru-paru sebagai residu. Pernapasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia. Bahkan ketika kita tertidur sekalipun, pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah di mana terjadinya pernapasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Fungsi sistem pernapasan pada manusia. 1. Menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Pada paru-paru, udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut, selanjutnya akan bergerak melalui faring, laring, dan trakea, lalu menuju ke paru-paru. Selanjutnya, udara akan dihembuskan keluar dan mengalir melalui jalur yang sama. Kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveoli. Oksigen yang dihirup akan mengikat molekul hemoglobin dalam sel darah merah dan dipompa melalui aliran darah. 3. Pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Aliran darah yang akan mengalir oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut respirasi internal. Pada proses ini, sel darah merah akan membawa oksigen yang diserap dari paru-paru ke tubuh melalui pembuluh darah. 4. Menciptakan suara. Udara yang menggetarkan pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur di saluran pernapasan bagian atas. Selama bernapas, udara akan mengalir dari paru-paru ke kotak suara. 5. Mencium bau. Proses penciuman dimulai dengan serat penciuman yang melapisi rongga hidung. Saat udara memasuki rongga hidung, bahan-bahan kimia di udara akan mengaktifkan reseptor sistem saraf. Stimulasi ini akan mengirim sinyal ke otak. Sinyal tersebut akan bergerak dari situlah manusia bisa mengenali bau. Selanjutnya ada organ dan bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia. 1. Ada rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. 2. Faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari hidung akan melalui tenggorokan. Tenggorokan ini memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada suara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara.
3. Trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang terbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui pernapasan. 4. Laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki saluran rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. 5. Bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. 2 cabang itu mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler tersebut, oksigen dan udara menuju ke dalam darah. 6. Pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di dalam paru-paru, dada, tulang rusuk, dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput dan tipis. Selanjutnya, ada cara memelihara organ pernapasan, yaitu ada 4. Pertama, menghindari merokok. Kedua, rajinlah berolahraga. 3. Hindari paparan polusi. Dan yang keempat, menghindari infeksi.